Industri tekstil tanah air kian mengkhawatirkan satu persatu pabrik produk tekstil gulung tikar. Asosiasi Pertekstilan Indonesia mencatat ada 13.800 pekerja industri tekstil yang terdampak PHK. Terpuruknya industri tekstil dalam negeri sayangnya bersamaan dengan gempuran produk tekstil impor. Kita akan bahas terkait hal ini bersama Nailul Huda, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Indef. Selamat siang, Mas Huda. Baik, dengan memperhatikan dinamika pertekstilan tidak hanya mungkin seminggu terakhir tapi juga beberapa tahun terakhir, bagaimana Anda melihat pabrik sebesar Sritex ini bisa diancam atau ada di hadapan ancaman kebangkrutan karena memang ketidakmampuan untuk bersaing dan juga gempuran barang tekstil dan produk Cina, atau apa, Mas Huda, pandangan Anda? Jadi ini ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Beberapa faktor, tapi faktor utama itu kan memang ada di faktor eksternal, di mana ekspor kita ini berkurang tajam dalam beberapa tahun terakhir, gitu kan. Khususnya kalau kita lihat di tahun 2023, ekspor kita itu ekspor tekstil ya, TPT ini kita mengalami titik terendah, kan. Terus kemudian kita juga berkurang sekitar 38% ekspornya. Nah, ini disebabkan oleh permintaan di luar untuk produk-produk tekstil kita itu menurun. Seperti Amerika itu dia mengalami penurunan untuk permintaan ekspor. Kemudian kita tahu juga Cina juga yang dia oversupply-nya, dia mengirimkan barang-barangnya ke luar negeri. Dan itu juga masuk ke Indonesia juga gitu kan. Karena kalau kita lihat di tahun 2021 itu terjadi kenaikan yang tajam sekali. Ada sekitar hampir 30 atau 38%. 38% untuk kenaikan impor tekstil kita, dan 48%-nya itu berasal dari Cina gitu. Dan Cina sendiri itu naiknya juga sekitar 38% juga gitu kan. Artinya adalah memang kita menghadapi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan. Di dalam negeri itu juga ditimpa oleh impor produk tekstil yang dia berasal dari Cina yang dia sangat membagiri pasar kita gitu. Ini data itu menyebutkan semuanya bahwa ini ada yang salah dengan sistem perdagangan tekstil di Indonesia gitu. Kenapa kita membiarkan untuk produk-produk tekstil murah dan impor dari Cina itu masuk dengan mudah ke pasar dalam negeri. Oke, ada yang salah dengan sistem perdagangan, khususnya terkait dengan longgarnya aturan impor itu tadi. Nah, apa yang Anda perhatikan, Mas, sudah dari hal ini? Kenapa bisa kita terlalu longgar? Ada yang salah dengan sistem itu? Karena ini sebenarnya sudah diprediksi dari jauh-jauh tahun. Karena apa yang terjadi pada Sritex hari ini juga pada saat beberapa tahun yang lalu itu sudah menjadi proyeksi. Bahkan Sritex tidak sendiri, banyak juga perusahaan-perusahaan tekstil atau bermain yang di industri tekstil juga sama seperti Sritex nasibnya sekarang. Ya, terutama untuk industri-industri tekstil yang kecil di Bandung juga mengalami hal serupa, Mbak Tiffany. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ya ini kan sangat longgar sekali kalau kita tahu bahwa juga perdagangan online untuk di Indonesia juga mempengaruhi hal tersebut, dan kita mengetahui bersama ketika kita berkunjung ke pasar-pasar di dalam negeri pun ternyata banyak produk-produk tekstil jadi dari Cina dengan harga yang sangat-sangat murah gitu kan. Karena mereka ini memang mengalami oversupply, kemudian mereka untuk bukan membuang ya, tapi untuk melakukan dagangan mereka ini mereka kirim ke luar negeri dengan ada subsidi dari pemerintah sana gitu. Makanya ini yang saya bilang pasti ini akan ada dumping atau dumping yang dilakukan oleh Cina gitu. Jadi ini nggak mungkin bisa semurah itu kalau tidak ada strategi dumping. Makanya sudah tepat menurut saya ini ada penelusuran apakah memang Cina ini melakukan dumping, dan Kemenq juga sudah mengatakan bahwa akan ada mekanisme bea masuk anti dumping dan bea masuk pengawasan khusus ya. Itu yang saya rasa itu bisa dilakukan gitu. Dan ini yang menurut saya dibutuhkan oleh industri tekstil kita. Sekaligus juga mengubah
Permendak nomor 8 tahun 2024 gitu kan, yang itu memang mempermudah lagi, memperlancar lagi untuk aksi impor dari Cina terhadap di industri tekstil kita gitu. Ini Oke. menurut saya sih langkah-langkah ini sudah dilakukan dan menurut saya kita tunggu implementasi. Oke, artinya dua strategi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan permen ya, bea masuk tindakan pengamanan, BMTP itu tadi, kemudian bea masuk anti dumping itu bisa dan cukup menjadi solusi. Nah, bagaimana kemudian dengan proyeksi ya, Tiongkok yang akan punya rencana untuk membangun pabrik tekstilnya di Indonesia dan ini besar. Apakah ini kemudian juga bisa menjadi penghambat dari dua solusi tadi yang ditawarkan oleh Bu Menkyu, Bu Sri Mulyani, Mas Huda? Kalau iya kan jadinya percuma gitu. Iya, Segala macam regulasi udah digodok, udah punya, tapi tetap aja kita membuka keran yang gede-gedean. iya, iya. Tentu ketika perusahaan Tiongkok ingin membuka pabrik tekstil di dalam negeri, tentu mereka juga harus mengikuti aturan gitu kan, Mm-mm. bahwa mereka harus banyak menyerap produk-produk dalam negeri, nah kan, tidak mengimpor untuk bahkan barang-bahan bakunya ya. Dan ini saya rasa sih sebenarnya itu dua hal yang memang bisa berkaitan dan juga bisa jadi penghambat gitu kan. Cina pasti akan mempunyai nilai tawar gitu kan, bahwa ini jangan diterapin PMAD, kemudian mereka akan janji akan membangun pabrik di sini. Tapi lagi-lagi gitu kan, dengan bangunnya pabrik di sini pun ternyata tidak bisa menyelamatkan industri lokal kita yang sudah lebih dahulu eksis gitu kan. Ini kan yang berbahaya gitu kan. Nah ini yang artinya adalah ini kebijakan yang diambil haruslah dia kebijakan yang sifatnya tidak menguntungkan segelintir pihak, tapi juga melihat dalam kacamata yang lebih besar gitu kan, dalam helikopter view yang saya rasa itu lebih menguntungkan ketika ada BMAD dibandingkan perusahaan Cina itu disuruh buka ataupun memberikan karpet merah kepada perusahaan Cina untuk membuka pabrik di dalam negeri, karena pabrik yang existing itu udah parah Mbak Tiffany. Jadi Hmm. ada 13.000 karyawan yang terancam PHK, kemudian juga banyak yang lebih dahulu dirumahkan dan sebagainya, yang ini yang diakibatkan oleh kenaikan ya tadi itu impor kita dari Cina tuh naik sekitar 38% gitu kan, itu Hmm. berbahaya banget gitu kan. Tambah lagi ini Cina nggak tahu mau menurunkan produksinya atau enggak, kita juga belum tahu nih apakah nanti kebijakan diambil oleh Cina seperti apa gitu. Nah, ini yang perlu kita lihat ke depannya sebelum kita menentukan langkah selanjutnya. Tapi saya pribadi untuk langkah BMAD ya, dan biaya masuk khusus untuk yang perlu perhatian, itu saya rasa itu bisa dilakukan. Selain mereka revisi juga untuk Permendak nomor 8 tahun 2024. Oke, baik. Saat ini betul ada di tengah badai sehingga kondisinya merana, tapi kita masih optimistis bahwa ini akan keluar dari badainya, akan bisa cemerlang lagi, bersinar lagi industri tekstil tanah air kita. Terima kasih Ekonom Indef Mas Nailul Huda sudah bergabung dengan Connected siang hari ini. Selamat siang. Ya, siap.